Kuning ada Pak? Di dalam. Aduh, hidang ada. Kuning ya, tega banget. Aku dong, kuningnya. Barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan yaitu terdiri dari 43.009 butir obat ilegal tanpa izin edar, di mana di dalamnya ada jenis tramadol, heximer maupun aprazolam. Bang, udah paham ya, lempeng maksudnya. Toko-toko ya yang kalau depannya ada pajang-pajangan kosmetik itu. Kalau biasa beli untuk kalangan umur sih kisaran umur 15 ke hampir 50. Jadi gimana ya? Saudara, baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap peredaran obat keras ilegal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Obat keras ini diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari remaja hingga orang dewasa menyalahgunakan obat keras ini. Mengapa para pelaku dengan leluasa mengedarkannya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap peredaran obat keras ilegal di ibu kota 22 Agustus lalu. Lebih dari 81.000 butir obat disita, terdiri dari tramadol, heximer, dan aprazolam. Total nilai obat keras tersebut lebih dari 18 miliar rupiah. Yang kita lakukan penyitaan adalah sebanyak 39.185 butir heximer, kemudian 31.983 alprazolam, kemudian tramadol sebanyak 11.383 butir. Heximer dan tramadol ini adalah obat keras masuk dalam daftar G, sedangkan aprazolam ini adalah masuk dalam jenis psikotropika golongan 4. Jadi total nilai barang dari hasil pengungkapan bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 senilai 18 miliar 956 juta rupiah. Obat-obatan tersebut dijual di toko obat dan apotik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari 9 laporan polisi yang kami tangani mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 itu sebanyak 14 TKP, yaitu 1 toko obat di wilayah Jakarta Timur, 3 toko obat di wilayah Kota Bekasi, 1 apotek di wilayah Jakarta Timur, 1 klinik di wilayah Depok, 1 pedagang obat di wilayah Jakarta Selatan, dan 2 pedagang obat di wilayah Kota Bekasi. Polisi menetapkan 7 tersangka, diantaranya merupakan oknum karyawan apotik dan oknum tenaga kesehatan. Mereka bekerja sama dengan para pedagang obat. Peredaran obat daftar G atau obat-obat tertentu oleh oknum tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah asisten dokter, asisten apoteker, oknum tenaga kesehatan terdaftar yang membuat resep dokter, membuat resep obat, namun tidak memiliki izin praktik dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Modus lainnya adalah oknum karyawan apotek membuat resep obat namun tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktek. Pembuatan resep maupun pengeluaran obat tersebut mayoritas itu untuk diberikan atau untuk dijualkan kepada para tersangka yang kemudian akan diperdagangkan kembali melalui toko-toko obat. Peredaran ilegal obat keras hampir tak pernah berhenti. Kasusnya terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung 22 Agustus lalu, polisi meringkus 7 orang pengedar obat keras. Lebih dari 53.000 butir obat keras dari berbagai jenis seperti tramadol, heximer, dan dextro disita.
Sementara itu, awal Agustus lalu, anggota Kodim 0616 Indramayu menangkap 4 orang pengedar obat keras yang dijual secara ilegal. Anggota TNI menyita 300 butir obat-obatan jenis tramadol dan heksimer yang sudah dipaket dan siap edar. Sebelumnya di Kerawang, Jawa Barat, polisi menemukan 114 warga diduga mengonsumsi obat keras. Kasus ini berawal dari penangkapan 2 pengedar obat keras pada Maret lalu. Obat keras tak boleh dikonsumsi sembarangan. Namun nyatanya banyak yang menyalahgunakan. Seperti yang dilakukan PA, warga Jakarta Timur. Ia mengaku telah mengonsumsi obat keras sejak 2010. PA rutin mengonsumsi obat keras untuk membuatnya merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan. Gue itu saya kan tukang servis handphone. Jadi kalau mau manggil user-user gitu kan malu. Kan harusnya itu bagian perempuan kan. Sehari bisa 3 krep, 30 butir dalam 1 hari. Pokoknya pede dah, pede semuanya. Mau kita ngomong sama user kek, mau kita ngomong sama komplainan kek, mau kita ngomong sama lingkungan kita tuh pokoknya pede aja. PA biasa membeli obat keras dari toko kosmetik di dekat rumahnya. Pembelian dilakukan dengan menggunakan istilah. Toko penjual pun menggunakan tanda tertentu bahwa mereka menjual obat keras. Bang, udah paham dia, lempeng maksudnya. Toko-toko ya yang kalau depannya ada pajang-pajangan kosmetik itu. Kayak misalnya yang jualan-jualan kayak warna rambut, kayak Biore gitu. Tapi dia kecil, gak gede, gak besar. Kecil dia paling sepetak. Masifnya peredaran ilegal obat keras memantik tanda tanya. Apakah mudah mendapatkannya? Bos, buat gembok ya. AM tuh sekarang sebenarnya. Dari sejumlah kasus peredaran obat keras yang diungkap polisi, toko kosmetik kerap dijadikan kedok oleh para penjual obat keras. Untuk membuktikan apakah obat ini dapat diperoleh dengan mudah, kami mendatangi sejumlah toko kosmetik dan apotik di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan untuk membeli obat keras jenis tramadol dan heksimer. Iya, Kak. Kami mendatangi 7 tempat dan hasilnya nihil. Sebagian besar penjaga toko bersikap tak ramah dan acuh pada kami. Kami menduga mereka tak sembarangan menjual obat keras pada pembeli yang belum dikenal. Ditambah lagi, akhir-akhir ini aparat kerap merazia penjualan obat keras tanpa izin. Kami meminta bantuan PA, narasumber pengguna obat keras, untuk mendapatkan obat tersebut. Bersama PA, kami mendatangi sebuah toko kosmetik di kawasan Jakarta Timur. Namun, toko tersebut tutup. Buat gembok ya. Transaksi lantas dilakukan melalui HP. Kami memesan tramadol sebanyak 1 lembar. Si penjual memberi harga Rp30.000 atau Rp3.000 per butir. PA menyebut si penjual obat juga berjualan kosmetik. Ia mengaku telah membeli obat keras dari si penjual sejak tahun 2017. Kami menunggu si penjual di depan tokonya. Kuning ada nggak di dalam? Aduh, lubang aja. Kuning ya, tega banget. Atuh dong. Beberapa saat kemudian, si penjual datang dengan membawa obat tramadol yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok. Setelah membayar, kami mendapatkan obat keras tersebut. Mendapatkan obat keras dari pasar gelap gampang-gampang susah. Obat bisa didapat jika pembeli telah dikenal oleh penjual. Kami menemui KA. Ia telah 2 tahun bekerja sebagai penjaga toko kosmetik. Toko tersebut menjual berbagai macam obat keras secara sembunyi-sembunyi alias ilegal. KA mengaku tak menjual obat keras pada sembarang pembeli.
Nah, jadi kalau ibarat kata dia langsung ucap, bang, beli tramadol dong. Saya sih enggak, jadi saya tolak. Biasanya gimana, Pak? Biasanya kalau untuk orang baru ya, untuk konsumen baru ibarat kata, bang, beli tramadol. Saya temennya si A, atau saya biasa nongkrong di sana. Baru saya kasih. Saya pun berisiko nantinya. Jadi nggak sembarang orang. Pasti emang jadi berkata pembeli dari mulut ke mulut kan pun ada. Pasti kalau dia ngucap si A, si B, baru saya kasih barangnya. Toko KA berlokasi di Bilangan, Depok, Jawa Barat. KA mengaku tokonya menjual alat kosmetik, tapi kondisinya kusam dan tak terawat. Kalau kita sih bentuknya model toko kosmetik ya. Jadi itu toko kosmetik, kayak alat-alat makeup segala macem. Kita menjual obat juga di samping itu. Obatnya kan nggak terpapang di etalase kita tempat jual. Jadi ada tempat penyimpanan di belakang lah. Ibarat kata saya bisa sebut gudang. Kalau untuk obat macamnya sih banyak. Tapi lebih familiar sih pembeli nyarinya kayak Eximer sama tramadol. Itu berarti dapetnya dari mana bang kalau obat-obatan kayak gitu? Kalau kita dapat sih, soalnya kita sudah ada bos ya. Jadi kita sudah tinggal ngejualin aja sih, Kak. KA mengaku rata-rata pelanggan obat keras di tokonya berumur 20 sampai 50-an tahun. Kalau biasa beli untuk kalangan umur sih kisaran umur 15 ke hampir 50. Untuk ibarat kata kayak pengamen, badut-badut, anak tongkrongan pun ada, ojol pun ada. Obat keras ilegal ternyata juga kerap dikonsumsi pelaku kriminal. Polisi menemukan adanya korelasi penggunaan obat keras dengan ulah premanisme dan tawuran. Karena menimbulkan efek kesenangan, fly, terganggunya fungsi kognitif, fungsi kompleks pada otak manusia terkait dengan nalar berpikir maupun pengambilan keputusan, di mana pelaku yang menyalahgunakan ini itu akan timbul kepercayaan diri yang tinggi, kecemasan kemudian tidak ada, dan kemudian nalar berpikirnya tidak berjalan sesuai normal, dan pengambilan keputusan yang salah, sehingga menjadi pemicu timbulnya aksi premanisme maupun aksi-aksi tawuran yang terjadi di ibu kota. Kriminolog menilai maraknya peredaran gelap obat keras karena pengawasan yang kurang. Selain itu juga karena harganya yang murah. Tidak ada pengawasan tentunya, karena peredaran obat-obatan tadi kan juga tidak dianggap sebarang bebas, yang memang kayak obat-obatan flu atau apa yang memang bisa diakses oleh jaringan tadi, Mbak. Kalau beli di rumah sakit kan pakai resep dokter, itu nggak bisa. Tapi kan ada penyalahgunaannya dari sistem jaringan, distributornya. Guna mengetahui pengawasan peredaran obat keras yang dilakukan pemerintah, kami telah mencoba mewawancarai pihak BPOM. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, tak ada respon. Lantas, bagaimana pengawasan terhadap obat keras? Kalau mau diawasi dengan ketat ya mereka juga harus bekerja sama di BPOM, BNN, kepolisian. Golongan obat keras atau obat daftar G ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K di tengah dan garis tepi berwarna hitam. Golongan obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat keras tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat meracuni tubuh, memperparah penyakit, hingga menyebabkan kematian. Sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Beberapa jenis obat keras atau obat daftar G sering disalahgunakan oleh remaja untuk mendapatkan sensasi seperti mengonsumsi narkoba. Di antaranya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan perasaan yang tiba-tiba. Obat daftar G antara lain tramadol dan Eximer. Sebenarnya secara medis ini seperti tramadol adalah obat yang digunakan untuk pasca operasi atau penghilangan rasa sakit, dan Eximer atau trihexyphenidyl
digunakan sebagai obat Parkinson. Tapi oleh pelaku-pelaku pengguna obat-obat yang khususnya anak-anak muda ini seperti hingga menimbulkan euforia, kesenangan dan ketenangan, sehingga bisa menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan, apalagi dalam konsumsinya bukan sebagaimana mestinya, dalam konsentrasi atau dosis yang banyak. Pemerintah telah mengatur penyaluran obat daftar G ke masyarakat. Pendistribusiannya ke tangan konsumen harus melalui tenaga kesehatan maupun apoteker yang punya kompetensi dan memiliki kewenangan yang sah. Regulasi yang ada mulai dari undang-undang kesehatan, kemudian peraturan pemerintah sampai kepada peraturan menteri kesehatan itu sudah mengatur secara jelas bagaimana pelayanan dan penyerahan obat, khususnya obat berdasarkan fakta itu adalah obat keras, obat narkotika dan psikotropika di sarana kesehatan, dan itu harus diserahkan oleh apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Menjual dan mengedarkan obat keras secara ilegal bisa dijerat pidana. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Yang pertama adalah pasal 60, angka 10, junto angka 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perubahan atas pasal 197 junto pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara paling lama dan pidana denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Juga dilapis dengan pasal 86 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara apotik yang terbukti menjual obat keras secara bebas terancam sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Nah, dalam hal ada pelanggaran tidak sesuai ketentuan, di mana tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotik khususnya itu sudah diatur, apakah itu di undang-undang, di PP dan juga di Permenkes. Dalam hal ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan SOP, maka dapat diberikan sanksi administratif itu oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini untuk izin apotik itu diterbitkan saat ini melalui OCS dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, adapun sanksi bisa diberikan adalah mulai dari peringatan tertulis sampai pada pencabutan izin dari sarana tersebut. Mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan. PA yang pernah mengonsumsi obat keras yang didapat secara ilegal sempat terkena dampaknya. Badannya jadi lemas dan emosinya tidak stabil. Namun PA tetap berusaha keras berhenti mengonsumsi obat keras. Badan jadi nggak enak, bawaannya mau nelen, kayak ada yang kurang gitu di dalam tubuh. Jadi kalau kagak nelen gitu, lemes, saya diem aja kayak sekarang nih. Saya kayak orang emosinya lebih parah dari abis nelen kayak gituan. Tidak ada cara lain menghentikan peredaran gelap obat keras selain mengencarkan razia dan menindak para pengedarnya. Jadi sulit juga. Kalau mau diawasi dengan ketat ya mereka juga harus bekerja sama di BPOM, BNN, kepolisian, TNI. Bantu nggak? Nggak bantu dia, tapi dia bisa diikutkan sebagai tim bantuan untuk pemberantasan tramadol misalnya. Jadi memang ini peredaran narkotika luar biasa, bergerak seperti fenomena gunung es yang ketahuan dengan yang tidak ketahuan, lebih banyak yang tidak diketahui gitu. Saudara, jangan sekali-kali Anda mengonsumsi obat keras sembarangan. Jika Anda membutuhkannya demi alasan kesehatan, pastikan Anda mendapatkannya dengan resep dokter.
dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Silana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.